Shalom jemaat Tuhan, sungguh sebuah kesukacitaan pada hari ini kita boleh bersama berjumpa kembali untuk sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita dalam ibadah ini. Kita berdoa biarlah ibadah yang kita naikkan di hari ini menjadi korban yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara untuk mempersiapkan hati, kita mengambil waktu untuk tenang sejenak sebelum masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami dalam ibadah ini datangnya dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang dengan segala kesetiaan dan kasih karunia memelihara ciptaan tangannya. Turunlah atas engkau sekalian saudaraku, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mau sama-sama naikkan pujian syukur kita, karena begitu besar anugerahnya dalam hidup setiap kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan,
Ya Bapa, kami mengucap syukur karena begitu besar anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Kau selamatkan kami Tuhan dari kutukan maut. Kau layakkan kami memanggil Engkau Bapa. Kau layakkan kami untuk boleh membawa puji-pujian kami ini menghadap Engkau Tuhan. Kami sadar sepenuhnya itu oleh karena anugerah-Mu saja Tuhan. Ya Bapa, dengan kerendahan hati kami mau meminta tolong. Kami mau memohon ampun juga Tuhan, kalau seringkali kami tidak menghidupi iman kami Tuhan. Kalau seringkali kami kurang beriman pada Engkau Tuhan, apalagi saat kami melalui masa-masa yang sulit ini. Ya Bapa, ajar kami, agar kami boleh senantiasa ingat bahwa Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Engkau Allah yang sudah membebaskan kami dari kutuk maut itu. Pastinya Engkau Allah yang akan membawa kami melewati setiap masa-masa sulit ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa biar melalui ibadah kami pada hari ini, kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan, kami boleh sungguh-sungguh diingatkan Tuhan, bahwa kami punya Allah yang begitu luar biasa. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau bersorak-sorai, membawa syukur kami Tuhan hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau katakan, kau batu karang yang teguh, kau kuenteng dan perisaiku. Dia yang menang kalahkan maut, dialah Yesus Tuhan penyelamat kita. Katakan haleluya. Haleluya.
untuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, orang percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus ke tempat perlindungan kita, tempat perlindungan untuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia, Tuhan yang luar biasa. Jemaat sekalian, kita mau sama-sama ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Dia. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita mau angkat pujian ini, ungkapkan kerinduan kita. Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu, berkati kami Tuhan. Penuhi
Shalom jemaat Tuhan. Saya bergembira dan bersuka cita bahwa sekali lagi boleh datang bersama-sama dengan saudara menghampiri hadirat Tuhan di dalam ibadah kita di hari ini. Dan setelah kita boleh menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, mari sekarang saya mengajak saudara untuk kembali datang kepada Tuhan, memohon anugerahnya dalam doa supaya Ia yang akan membimbing kita kepada kebenaran lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ini kami bersyukur masih boleh punya kesempatan untuk memuji-muji Engkau lewat ibadah dan serangkaian pujian dan doa kami di hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami rindu boleh sekali lagi disegarkan, dibimbing oleh firman Tuhan, firman kebenaran. Biarlah kiranya Engkau sendiri akan berkata-kata kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu dan membuka mata hati dan pikiran kami supaya kami bukan cuma boleh memahami kebenaran firman-Mu, tapi lebih dari itu juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, inilah minggu kedua setelah kita bersama-sama merayakan Paskah. Satu peristiwa yang begitu penting dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Mari sekarang, karena itu saya mengajak saudara untuk membuka kebenaran firman Tuhan masih terkait dengan rangkaian peristiwa ketika Tuhan Yesus setelah dibangkitkan, Ia menjumpai murid-muridnya. Hari ini saya mengajak saudara untuk membuka dari Injil Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka telah melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Sampai di sana firman Tuhan dibacakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya harap setelah berminggu-minggu bahkan mungkin hampir 2 bulan kita ada di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi ini. Saya berharap saudara-saudara masih bersama-sama dengan saya tetap berjuang untuk mempertahankan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ini menjadi penting? Karena saya percaya bahwa di dalam masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini yang sedang kita alami, ada satu virus yang bukan kita sebut sebagai virus COVID-19 saja yang patut untuk kita khawatirkan atau kita waspadai. Ada satu virus yang lain yang tidak kalah berbahayanya bagi kehidupan kita. Saya menyebutnya sebagai virus keraguan-raguan. Saudara, ketika kita awal menghadapi wabah pandemi ini, mungkin masih ada di antara kita yang bisa mempertahankan akan optimisme, keyakinan kita bahwa semuanya akan segera tertangani, bahwa badai ini pasti akan segera berlalu dan kita akan melihat hari depan yang lebih baik. Tapi mungkin setelah berminggu-minggu kita ada di posisi seperti saat ini, bahkan mungkin sebentar lagi seperti yang sudah kita dengar bersama, kota kita juga menjadi salah satu kota yang akan menerapkan pengaturan
PSBB seperti yang diatur oleh pemerintah, mengingat kondisi yang makin memburuk. Mungkin mulai ada di antara kita yang mulai merasa ragu, apakah kita masih bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Mungkin sebagian dari saudara ada yang mulai berpikir, oh aku bertanya kepada Tuhan, tapi langit seakan-akan diam. Aku menatap ke arah depan, tapi yang kulihat cuman kehampaan dan kekosongan. Saudara, bukankah itu yang kita sebut sebagai keraguan-raguan, bukan? Satu hal yang sangat berbahaya yang harus kita waspadai dengan sebaik-baiknya. Karena keraguan-raguan ini punya dampak sekali lagi yang tidak kecil, yang tidak bisa disepelekan. Seorang penulis yang tidak disebut namanya pernah mengatakan bahwa yang namanya kekhawatiran, keraguan-raguan, ketakutan, dan keputusasaan itu adalah musuh-musuh kita yang secara perlahan tapi pasti akan melemahkan kita dan akan mengubah kita menjadi debu bahkan sebelum kita mati. Sedangkan penulis yang lain menggambarkan keraguan-raguan itu dengan tulisan perkataan seperti ini. Kasih itu kasih ada dalam kondisi yang paling lemah ketika ada lebih banyak keraguan-raguan dibandingkan kepercayaan. Sedangkan kasih akan ada dalam kondisi yang terkuatnya ketika kita belajar untuk mempercayai dibanding meragukan sesuatu. Saudara, sekali lagi, yang namanya keraguan itu bukanlah sesuatu yang patut untuk kita sepelekan begitu saja. Karena yang namanya keraguan ini akan menjadi sebuah virus yang menggerogoti kehidupan kita, khususnya kehidupan iman kita. Saudara, karena itu saya merasa perlu untuk sekali lagi mengajak saudara untuk berkaca dari pengalaman para murid pada masa itu 2000 tahun yang lalu. Karena saya percaya bahwa itulah juga yang sedang menghinggapi para murid. Hari itu saya percaya para murid sedang dihinggapi oleh ketakutan. Para murid sedang dihinggapi oleh yang namanya keputusasaan. Para murid dihinggapi oleh yang namanya keraguan-raguan. Karena mereka baru saja melihat bagaimana Tuhan Yesus yang mereka harapkan untuk menjadi Mesias bagi kehidupan mereka, ternyata kemudian mengalami penderitaan, bahkan kematian yang begitu luar biasa. Dan saya percaya bukan cuma itu, hari itu ketika mungkin mereka sudah mulai mendengar berita kasak kusuk yang terjadi di sekitar mereka. Ada orang yang mulai mengatakan berita itu mereka mulai dengar bahwa kubur itu kemudian adalah menjadi kubur yang kosong. Bahwa kubur itu kemudian terbuka dan tidak ditemukan satu sosok mayat di dalamnya. Sementara para pemimpin agama Yahudi mengatakan bahwa kubur mayat itu telah dicuri. Ada berita-berita yang lain yang menyebar. Bahkan ada beberapa di antara mereka sendiri dari para murid yang kemudian menyaksikan, menceritakan bahwa mereka kemudian menjumpai Yesus yang bangkit. Saya percaya ada banyak hal yang sedang terjadi dalam benak mereka dan salah satunya tetap adalah keraguan-raguan. Apakah berita ini menjadi sesuatu yang bisa dipercayai dan bisa diyakini? Dan saya sungguh bersyukur karena di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti itu, kita melihat, kita menyaksikan bagaimana Yesus Tuhan kita adalah Sang Juru Selamat yang begitu mengenal kita. Maka kemudian ia hari itu menjumpai para murid dalam kondisi keraguan-raguan mereka untuk satu tujuan, meneguhkan dan menguatkan iman mereka sebelum kemudian mengutus mereka. Oh Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih. Hari ini lewat peristiwa perjumpaan Tuhan dengan para murid di ruang atas itu, saya ingin mengajak saudara untuk belajar mengenal pribadi Sang Juru Selamat itu, Yesus Tuhan Allah kita. Lewat perjumpaan ini, lewat peristiwa bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada para murid hari itu. Paling tidak kita bisa mengenali Yesus pertama-tama sebagai pribadi Allah sendiri. Pribadi Allah yang penuh dengan segala kekuasaannya. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi sejak ribuan tahun sebelumnya. Yang dicatat dalam kitab Taurat, yang dicatat dalam kitab para nabi, bahkan juga kitab Mazmur. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sekali lagi memperhatikan apa yang dirasakan oleh para murid hari itu.
Hari-hari itu mereka penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Mereka memilih mengurung diri dalam ruangan tertutup. Karena mereka takut mereka juga akan mengalami nasib yang sama dengan pribadi Tuhan Sang Juru Selamat. Yang beberapa waktu sebelumnya baru saja mengalami penderitaan yang luar biasa hebat. Karena dianggap sebagai seorang penyesat atau penista agama. Tapi saudara, dikatakan dalam peristiwa atau dalam kondisi tertekan seperti ini, dalam kondisi ketakutan seperti ini, Allah kita, yaitu Yesus Tuhan itu, kemudian menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang betul-betul bangkit dari kematian. Dia bukanlah seorang pribadi yang lemah, dia bukanlah seorang pribadi yang seperti dikatakan orang yang kalah dalam peperangan, yang hanya bisa diam, tidak bisa membantah ketika orang-orang mengejek dia. Kalau engkau memang Allah, turun, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Oh, hari itu perkataan-perkataan itu mungkin juga terngiang di antara para murid. Bagaimana olok dan caci maki ditujukan kepada guru agung mereka, Yesus Kristus, yang mereka percaya sebelumnya dengan keyakinan yang kokoh bahwa ini adalah pribadi yang akan membebaskan mereka dari yang namanya perbudakan. Tapi semua itu seakan-akan dijungkir balikan. Seakan-akan mereka sedang mempercayai seorang pribadi yang lemah, yang penuh dengan kekalahan dan berakhir tragis di atas kayu salib. Tapi hari itu, malam itu, lewat peristiwa bagaimana Yesus menjumpai mereka di saat itu, Yesus ingin menegaskan satu kebenaran bahwa dia bukan pribadi manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Dia adalah pribadi Allah yang penuh dengan kekuasaan. Dialah Allah Sang Pencipta. Dialah Allah yang berkuasa atas ciptaan. Dia berkuasa atas langit dan bumi. Dan dia berkuasa menaklukkan yang namanya kematian. Ketika Yesus menunjukkan kepada para murid itu, inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, inilah aku. Saudara, dalam kaitan itu, dalam peristiwa itu, saudara, Yesus ingin membuktikan, memberikan sebuah keyakinan yang teguh, kepastian bagi para murid. Ini aku, gurumu, tapi juga adalah Tuhanmu. Karena aku bangkit mengalahkan maut dan kematian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah ini menjadi sesuatu yang penting buat kita juga pada hari-hari ini? Ketika masa demi masa, hari demi hari, minggu demi minggu berlalu, yang kita dengar, yang kita baca, seakan-akan kondisi ini makin lama makin tak terkendali. Seakan-akan yang namanya kesulitan ini makin lama makin berat. Kita belum bisa melihat kapan ujung dari terowongan yang gelap ini. Yang kita dengar sekali lagi perkembangan yang memburuk hari lepas hari. Jumlah yang positif makin ditambahkan, jumlah yang dalam pengawasan makin ditambahkan. Bahkan sekali lagi kota kita pun dalam waktu dekat akan segera naik statusnya, menunjukkan kondisi yang makin sulit dan berbahaya. Kalau kondisi seperti ini, saya percaya salah satu yang kemudian bisa menggerogoti iman kita, lalu kemudian membuat kita menjadi ragu adalah kita mulai meragukan apakah Ia Allah yang tetap berkuasa. Apakah Dia Allah Juru Selamat kita, adalah Allah yang tetap memegang kendali atas segala kondisi dan keadaan. Oh, kita harus bersyukur hari itu Yesus menunjukkan dirinya ke hadapan para murid untuk menegaskan satu kebenaran penting. Aku adalah Allah. Aku bangkit mengalahkan kuasa maut. Aku tidak terus mati. Aku bukan pribadi yang lemah, yang kemudian tidak bisa menang atas maut. Tapi akulah Allah. Aku bukan cuma bisa menyembuhkan. Aku bukan cuma bisa menaklukkan angin ribut. Aku bukan cuma bisa mengusir setan-setan. Tapi aku, Juru Selamatmu, aku mengalahkan maut. Aku mengalahkan kematian dengan bangkit darinya. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi kebenaran yang penting. Sekali lagi, Yesus menegaskan, Dialah Sang Pencipta dan Dialah Allah yang berkuasa atas ciptaan. Dia berkuasa atas tubuhmu, Dia berkuasa atas jiwamu, Dia berkuasa atas masa lalumu, Dia berkuasa atas masa depanmu. Dia juga berkuasa atas hari ini, kehidupan yang sedang kita lewati hari demi hari, satu langkah demi satu langkah. Yesus adalah Tuhan Allah. Dia bukan cuma berkuasa atas sakit penyakit, tapi Dia juga berkuasa lebih-lebih, yang terutama adalah atas maut,
atas dosa yang membelenggu kita. Hari ini kita mungkin merasa penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan ketika kita berhadapan dengan virus COVID-19 ini. Virus yang tidak terlihat oleh mata, tapi kemudian bisa mengancam kita pada satu keadaan yang begitu buruk. Tapi ingat, virus COVID-19 ini mungkin bisa saja melukai fisik kita, membuat kita dirawat di rumah sakit untuk selama belasan atau mungkin puluhan hari. Virus ini mungkin bisa saja setelah kita sembuh atasnya meninggalkan luka bekas pada alat-alat pernafasan kita yang mungkin akan kita bawa seumur hidup kita. Virus ini bisa saja mungkin akan membuat kita mengalami kematian. Dan bukan cuma itu. Virus ini rupanya seperti yang ditakutkan banyak orang. Hari ini kita lihat menimbulkan dampak kerusakan yang makin dahsyat luar biasa. Khususnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi kita. Sepanjang sejarah baru hari ini, baru kali ini kita melihat bagaimana harga minyak mentah di Amerika itu dijual dengan harga minus, pernah sampai $30 per barelnya. Saudara bisa memikirkan seorang satu penjual memberi harga dagangannya minus. Apakah itu berarti kalau engkau atau siapapun mau membeli, engkau bukan membayar tapi malah dibayar. Betapa kacaunya kerusakan ekonomi karena wabah penyakit ini. Hari ini kita membaca ada maskapai penerbangan terkenal di dunia. Di Australia, kemudian juga maskapai-maskapai yang lain yang tadinya punya kekuatan luar biasa mulai mengumumkan yang namanya kebangkrutan atau sekedar kesulitan keuangan. Beberapa waktu yang lalu Tony Fernandes, salah satu tokoh terpenting dari AirAsia, menulis surat terbuka dikirimkan kepada begitu banyak orang menceritakan betapa sulitnya kondisi maskapai ini hari-hari ini karena lebih dari 96% dan angkanya akan terus bertambah, armadanya tidak bisa berfungsi lagi, tidak bisa terbang, mengangkut penumpang. Saudara, bahkan perusahaan-perusahaan raksasa pun mengalami goncangan begitu dahsyat. Oh ya, ini wabah yang begitu luar biasa hebat kerusakannya. Tapi jangan pernah lupa, ada satu masalah yang jauh lebih penting, jauh lebih hebat daya rusaknya. Dan masalah itu adalah dosa. Dosamu dan dosaku. Dosa itu bukan cuma meninggalkan luka pada fisik kita. Dosa itu bukan membuat kita terbaring puluhan hari. Atau mungkin bahkan memberikan kepada kita bekas luka di tubuh kita bertahun-tahun sampai kita mati. Dosa itu bukan cuma satu masalah yang membuat kita kemudian jatuh miskin, terlunta-lunta, kehilangan segala sesuatu. Bukan. Tapi yang namanya dosa itu akan menghancurkan hidupmu dan hidupku. Karena dosa memisahkan kita dari sang sumber kehidupan yaitu Allah. Dan akibat dosa itu adalah maut yang harus kita tanggung selama-lamanya. Dosa itu jutaan, miliaran kali lebih serius dari sekedar kerusakan yang bisa diakibatkan oleh COVID-19 ini. Dan masalah itu diselesaikan dengan tuntas dan sempurna oleh Tuhanmu, oleh Tuhanku, oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia yang menyerahkan dirinya dengan mati di atas kayu salib, tapi kemudian bangkit menunjukkan keperkasaannya yang hebat. Dialah Allah, Allahmu dan Allahku. Saya mendorong saudara di hari-hari seperti ini, ketika kita mengalami masa yang begitu menantang iman kita. Saya dorong saudara, jangan terus hanya bicara soal berita-berita yang melemahkan iman. Jangan terus mencari atau membagikan berita-berita, prediksi-prediksi yang seringkali melemahkan akan optimisme kita akan masa depan. Tapi belajarlah untuk terus mengingat dan bahkan menceritakan kisah-kisah pertolongan Allah dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita. Dan saya percaya itu salah satu topik yang paling layak kita bicarakan hari-hari ini. Hari-hari ini jangan cuma berdiam di rumah, merenungi nasib, menyesali kemudian kondisi ekonomi yang berat ini. Coba mulai cari di kontak listmu
orang-orang yang mungkin bahkan selama ini, mungkin selama masa normal engkau tidak pernah teringat untuk menghubunginya. Mungkin ini ada baiknya, ini waktu yang baik. Saudara mulai berbagi kisah kehidupan, berbagi perhatian, menghubungi mereka, menanyakan bagaimana kabar mereka, lalu kemudian menanyakan apa yang bisa saudara doakan untuk mereka. Mari mungkin dalam masa-masa seperti ini kita justru mulai makin memperkuat tali persekutuan kita, walaupun kita harus terpisah secara fisik karena jarak. Kita melakukan persekutuan-persekutuan secara online, tidak harus formal, tapi mari kita mulai memperkuat kembali koneksi spiritual kita dengan orang-orang kita, dengan teman-teman segereja kita, dengan teman-teman kerja kita, siapapun. Saya bayangkan ini menjadi momen yang luar biasa. Justru ketika kemudian kita bersama-sama saling kemudian menguatkan satu sama lain. Karena ingat loh, bahkan di masa-masa pandemi seperti ini, kita masih bisa menemukan berita-berita yang mengangkat optimisme kita, bukan? Kita masih bisa membaca berita-berita ada bayi cuman umur beberapa bulan bisa sembuh. Ada orang-orang dengan usia begitu lanjut yang bahkan dikatakan ada orang yang pernah mengalami flu Spanyol puluhan tahun yang lalu, mengalami perang dunia, lalu sekarang pun bisa selamat melewati masa pandemi COVID-19 ini dan disembuhkan. Bukankah ini berita-berita yang membangun iman? Sekali lagi, dalam konteks momen ini, kita baru saja merayakan Paskah, bukan? Jangan biarkan momen itu berlalu begitu saja. Ingatlah, Tuhanmu, Tuhanku, Yesus Kristus Juru Selamat kita adalah Tuhan yang bangkit. Dia menang atas kuasa maut. Dialah Allah. Dan kepadanya kita bisa menaruh harapan kita. Yang kedua saudara, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita kenali dari Tuhan yang bangkit itu? Yang menunjukkan dirinya kepada para murid. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus namanya itu, adalah satu pribadi yang penuh dengan kelemah lembutan dan kasih karunia. Panjang sabar luar biasa. Oh, pribadi yang bangkit ini sama persis seperti saat ia belum mengalami kematian. 3,5 tahun melayani di tengah khalayak, orang mengenal sebagai orang yang lemah lembut. Pribadi yang penuh dengan kebaikan, yang selalu memikirkan kebaikan, keselamatan, kesejahteraan orang lain, bahkan di tengah-tengah keletihan fisiknya sekalipun. Dan pribadi itu ternyata kemudian menunjukkan diri kepada para murid pada malam itu sebagai pribadi yang sama, yang tidak berubah. Dari mana kita bisa menyimpulkan ini? Ada beberapa tanda yang bisa kita lihat. Pertama saudara, mari coba ingat kembali. Kalimat pertama, sapaan pertama yang keluar dari mulutnya ketika pribadi ini tiba-tiba muncul di tengah ruangan terkunci malam itu. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia sampaikan? Di tengah-tengah ruangan tertutup itu ketika para murid sedang mendiskusikan, mungkin memperdebatkan satu sama lain. Betulkah Yesus guru mereka itu betul-betul bangkit? Tiba-tiba seorang laki-laki ini hadir, muncul di ruangan tertutup malam itu. Lalu kemudian perkataan yang disampaikan adalah damai sejahtera bagi kamu. Saudara, ini walaupun ini mungkin sapaan yang umum pada hari-hari itu, tapi bagi saya ini menunjukkan sebuah momen yang menarik luar biasa. Damai sejahtera. Kata asli yang dipakai itu bukan shalom, peace, Irene. Saudara, firman Tuhan atau dalam bagian ini Yesus menyampaikan peace, damai sejahtera bagi para murid. Seakan-akan ia ingin sekali lagi menegaskan berita pendamaian, karya pendamaian yang ia lakukan ketika ia datang, ketika ia kemudian naik ke atas kayu salib, mati bagi manusia berdosa. Ia memperdamaikan kita orang berdosa dengan Allah kita. Saudara, bayangkan hari itu kondisi yang mungkin sedikit aneh di antara para murid. Bisakah saudara membayangkan kondisi mental emosional para murid hari itu? Selain mereka kemudian merasa takut dengan ancaman yang mungkin
akan mereka terima dari orang-orang Yahudi karena mereka dikenal sebagai murid-murid sang penista agama itu. Tapi saya percaya ada juga mungkin campur aduk perasaan yang lain dan salah satunya mungkin adalah perasaan tidak enak. Kalau betul-betul Yesus, Tuhan guru mereka itu bangkit, lalu kemudian menjumpai mereka, coba bayangkan saudara, mereka yang tadinya berkata dengan penuh antusias, kami akan mengikut Engkau, jadikan kami duduk di sebelah kiri ataupun sebelah kananmu, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian pada masa-masa tersulit guru mereka, pada masa-masa yang paling kelam dari kehidupan guru mereka, di akhir kehidupannya, justru mereka semua melarikan diri. Mereka semua lari terbirit-birit. Mereka gagal mempertahankan, memperlihatkan kesetiaan dan cinta mereka kepada sang guru. Lalu sekarang mereka mendengar guru itu bangkit. Dan mungkin akan menjumpai mereka seperti yang ia telah lakukan kepada beberapa saudara. Bayangkan saudara. Bayangkan hari ini kalau katakanlah saya sebagai pendeta saudara. Oh, dalam khotbah berkali-kali berminggu-minggu saya berkata, saya tetap akan berusaha menjadi pendeta saudara yang setia. Saya akan mencintai saudara sebagai domba gembalaan Allah yang dipercayakan kepada saya. Kalau ada kesulitan, ada yang mau didoakan, hubungi saya akan doakan. Lalu kemudian satu hari saudara berkata, Pak, saya mulai demam. Pak, saya kok mulai tenggorokan sakit. Sekarang saya sedang ada di rumah sakit mau periksa. Lalu kemudian saudara berkata, maukah Bapak doakan saya sebelum saya berangkat? Lalu kemudian saya dengan dingin berkata kepada saudara, ya tapi doanya hanya lewat WA saja ya. Saya tidak boleh dekat-dekat sama kamu. Saya harus jaga diri saya harus jaga keluarga saya, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian 4 hari kemudian saudara kontak saya lagi berkata, wah ternyata saya tidak mengalami penyakit apapun. Hanya flu biasa. Atau yang lebih celaka lagi, saudara bukan berkata saya demam, saya sakit tenggorokan, saya batuk dan sebagainya. Saudara berkata, Pak saya baru kecelakaan. Pak orang tua saya baru kecelakaan. Sekarang dalam kondisi kritis di rumah sakit. Bolehkah Bapak datang berdoa? Saya berkata, hari ini rumah sakit adalah tempat yang paling berbahaya. Saya menjaga diri saya menjaga keluarga saya nggak mau datang ya. Kira-kira lalu kemudian 4 hari kemudian atau seminggu kemudian kita berjumpa lagi. Apakah saya masih bisa menjumpai saudara dengan hati tanpa gelisah? Saya rasa tidak. Bayangkan hari itu murid-murid ketika mereka berpikir mereka akan berjumpa dengan guru mereka yang dibangkitkan. Saya percaya itu juga menjadi salah satu perasaan mereka. Tapi hari itu perkataan pertama yang keluar dari mulut sang guru agung itu bukan perkataan penuh otoritas. Petrus, kenapa engkau meninggalkan aku? Murid-murid, Thomas, atau siapapun yang lain. Kenapa kalian meninggalkan aku? Kenapa di saat-saat tersulit kehidupanku, kalian lari terbirit-birit? Di mana loyalitasmu? Filipus, Andreas, dan sebagainya. Tapi hari itu Tuhan memilih satu kalimat, satu perkataan yang melegakan hati mereka. Peace, I reign. Damai sejahtera bagimu. Bukan hanya soal kegagalan mereka 3 hari yang lalu. Tapi bahkan kegagalan mereka seumur hidup mereka sebagai manusia berdosa. Semua telah dibayar lunas di atas kayu salib. Oh, inilah pribadi Allah kita. Juru selamat kita. Penuh belas kasihan dan kasih sayang buat kita semua. Yang kedua saudara-saudara, ketika ia kemudian dengan begitu sabarnya menunjukkan kepada mereka para murid ini bahwa ia betul-betul Allah yang bangkit itu. Malam itu di tengah-tengah situasi yang penuh ketakutan, di ruangan tertutup, tiba-tiba mereka mendengar perkataan keluar dari laki-laki ini. Samar-samar mereka mungkin masih mengingat, mengenali laki-laki ini. Tapi di sisi yang lain mereka juga begitu khawatir. Bagaimana mungkin laki-laki ini
kemudian menembus ruangan tertutup itu begitu saja? Apakah ini hantu? Atau dalam perkataan mereka, apakah ini roh? Sesuatu roh yang kemudian menembus ruangan itu. Maka Tuhan berkata, ini aku. Ini aku gurumu. Ini aku Yesus yang kalian kenal. Yang kalian ikuti selama bertahun-tahun. Rabalah tanganku, rabalah kakiku. Inilah aku. Saudara, bukankah peristiwa Tuhan yang bangkit menunjukkan diri kepada para murid? Ini menjadi sebuah gambaran akan apa yang bisa kita bayangkan tentang tubuh kebangkitan. Oh, tubuh seperti Kristus inilah yang akan kita terima dari Tuhan. Ketika satu hari nanti dunia berakhir, kita yang mati sebelum hari itu dikatakan dibangkitkan, dianugerahi tubuh kebangkitan. Sementara yang masih hidup dibawa naik ke atas angkasa, lalu kemudian diubah menjadi tubuh kebangkitan, lalu masuk dalam surga selama-lamanya bersama dengan Bapa. Bukankah ini tubuh yang mulia? Ini tubuh yang tidak sama dengan tubuh dunia. Ini tubuh yang sempurna. Inilah tubuh yang tidak bisa rusak oleh sakit penyakit. Inilah tubuh yang tidak bisa menua, yang tidak bisa hancur. Tapi untuk menyatakan diri kepada para muridnya, Tuhan sengaja memilih tubuh yang tanda kutip tidak sempurna. Tetap ada tanda-tanda penderitaannya. Paku di tangan, kaki, dan bahkan lambung yang tertusuk tombak. Bahkan lebih jauh lagi, ketika para murid ini masih dikatakan terheran-heran, tidak percaya. Dalam bahasa Inggris disebutkan salah satu terjemahan berkata, mereka continued disbelief. Mereka terus masih tidak percaya. Benarkah yang di depan mereka adalah tubuh, adalah Tuhan mereka, adalah guru mereka yang dibangkitkan dari kematian? Oh, sebetulnya ini adalah sesuatu mungkin katakanlah fase emosional yang yang bisa kita maklumi. Mereka dikatakan dalam catatan ini Lukas mengatakan mereka saking gembiranya, mereka terkejut dan mereka kemudian masih heran dan tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam hidup ini bukankah kita juga mungkin bisa saja mengalami situasi seperti itu. Ada sesuatu peristiwa yang begitu luar biasa, menggembirakan. Sampai-sampai kita tidak percaya. Betulkah itu terjadi? Saya ingat kalau saudara-saudara mungkin seperti saya adalah seorang penggemar olahraga sepak bola. Mungkin bahkan kalau saudara adalah seorang fans, penggemar yang fanatik luar biasa. Kira-kira 14 atau 15 tahun yang lalu, tahun 2005, ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Ketika dalam satu momen, dalam pertandingan final Piala Champion Eropa itu, untuk menentukan klub yang terbaik di Eropa, ada dua klub berhadapan-hadapan. Lalu kemudian salah satu klub, yaitu klub Liverpool, itu kemudian harus masuk ruang ganti, selesai babak pertama dengan kondisi kalah 3-0. Kebobolan 3 gol. Saya percaya hari itu banyak penggemar Liverpool yang kemudian merasa sangat-sangat kecewa, sangat-sangat kemudian putus asa. Bisakah klub kebanggaan mereka itu akan mengalami kemenangan? Sampai-sampai bahkan saya pernah menemukan satu berita yang belum bisa saya konfirmasi kebenarannya. Konon katanya ada penggemar yang memilih bunuh diri karena sudah percaya klub kebanggaannya pasti kalah. 3-0. Tapi kemudian bayangkan kalau saudara adalah penggemar Liverpool, lalu kemudian saudara memilih, sudah tidak mungkin menang. Lalu kemudian saudara matikan TV-nya, saudara tinggal tidur. Lalu besok pagi-pagi saudara kemudian membaca sebuah berita atau mendengar teman saudara mengirim teks message kepada saudara mengatakan, bro, Liverpool menang. Wah, saya percaya banyak dari kita, banyak dari saudara akan terheran-heran dan bahkan mungkin sulit mempercayainya. 3-0 ketinggalan di babak pertama. Tapi ternyata kemudian sejarah membuktikan hari itu klub ini kemudian menang lewat adu penalti yang dramatis sampai akhirnya mengangkat piala juara. Dalam hidup ini banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin
Kadang-kadang itu terlalu indah untuk dipercaya. Too good to be true. Tapi hari itu Tuhan menunjukkan belas kasihan dan panjang sabarnya kepada para murid. Yang masih sulit untuk percaya akan kebangkitan Tuhan. Dan dia berkata, apakah ada padamu makanan untuk dimakan? Lalu kemudian mereka menyajikan ikan dan kemudian mereka melihat Tuhan, guru mereka, kemudian makan di hadapan mereka. Saudara, satu pribadi, tubuh kebangkitan yang begitu mulia, yang bahkan bisa menembus ruangan tertutup itu. Tuhan berkata, ini aku, hantu tidak punya tulang, tidak punya daging. Ini aku, rabalah tanganku. Bahkan dalam kasih karunia-Nya dia berkata, ayo kita makan. Kalian lihat bagaimana aku makan. Inilah aku. Wah. Saudara, sekali lagi, bagi saya inilah sebuah berita yang penuh dengan kesejukan bagi hidup kita hari ini. Ketika kita mengenal bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang penuh dengan panjang sabar dan kasih karunia. Dia tahu saudara dan saya ini apa. Dia tahu kita ini pendosa-pendosa yang seringkali lamban untuk percaya. Dia tahu engkau dan aku ini apa. Dia tahu kita ini orang-orang yang seringkali penuh dengan keraguan-raguan. Bahkan ketika kita sudah melihat betapa banyaknya bukti-bukti kekuasaan dan kebaikan Tuhan. Hari ini di tengah-tengah situasi sulit ini, pandanglah kepada Tuhan Allahmu. Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dan dia bersama-sama dengan kita. Maka semoga di momen-momen yang tidak mudah ini, kita terus mengingat Tuhan. Kita terus mengingat bahwa di balik segala kesulitan ini, di balik segala situasi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir ini, masih ada Tuhan. Tuhan yang telah mengampuni dosamu dan dosaku. Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari lubang kubur. Tuhan itulah yang akan meneguhkan imanmu dan imanku. Maka saya ingin mengajak saudara menutup perenungan firman Tuhan hari ini dengan kembali mengingat kebaikan Tuhan seperti Mazmur yang ditulis oleh Daud pada masanya. Dalam Mazmur 103 ia mengatakan begini saudara. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Mari kita berdoa. Sekali lagi di tengah segala ketidakmengertian kami mau belajar datang kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Sama seperti para murid 2000 tahun yang lalu mengalami kondisi terendah dalam perjalanan spiritual mereka. Dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan dan keraguan-raguan. Kami percaya kalau kami terus menjalani hari-hari ini dengan kekuatan kami pun juga akan mengalami kondisi yang sama. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, hari ini di minggu kedua setelah Paskah ini, kami masih kembali diingatkan kepada kebenaran yang penting itu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkaulah pribadi yang bangkit, menang atas kuasa maut, dan Engkaulah pribadi yang menjadi juru selamat kami. Engkaulah pribadi yang sama yang memberikan damai sejahtera kepada para murid hari itu.
Engkaulah pribadi yang sama memberikan damai sejahtera, Irene, peace bagi kami pada hari ini. Engkau yang mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau yang memuaskan hasrat kami baru seperti Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekali lagi tolong kami. Kami tidak mau dikuasai oleh keraguan-raguan, kebimbangan, kekhawatiran dan ketakutan. Lebih-lebih di masa seperti ini. Kami ingin belajar tetap beriman, percaya penuh kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang menjadi juru selamat kami. Tolong kami justru di tengah-tengah saat-saat seperti ini. Kami bukannya terpuruk. Tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang setelah menerima kekuatan dan peneguhan Tuhan. Maka kemudian kami pergi untuk kemudian menjadi berkat. Membagi pertolongan bagi orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami. Tolonglah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, di akhir ibadah ini mari kita naikkan pujian syukur kita. Karena Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, datang menghampiri Tuhan untuk
kembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan di akhir ibadah kita ini. Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah dan kasih sayang-Mu yang telah memimpin kami dalam ibadah di hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa yang penuh dengan ketidakpastian, tapi Tuhan hadir meneguhkan iman kami, menghapuskan keraguan-raguan dalam hati kami, dan kembali memimpin kami, menuntun kami untuk mengarahkan iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan menjadi juru selamat yang sempurna bagi kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, pimpinlah kami ketika kami harus melangkah di hari-hari yang akan datang. Kiranya Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang meneguhkan iman kami, dan menuntun kami berjalan dalam kebenaran. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintah kota kami di Surabaya ini. Ketika harus terus memikirkan langkah-langkah untuk mengendalikan penyebaran wabah ini lebih luas. Kami mohon pertolongan Tuhan dengan setiap keputusan yang telah diambil, biarlah semua itu boleh dikerjakan, dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan biarlah ya Tuhan, satu hasil yang kami rindukan adalah wabah ini boleh terus makin dikendalikan, dan biarlah kami boleh melihat hari depan yang semakin baik. Demikian juga kami berdoa bagi pemerintahan pusat, bahkan di seluruh Indonesia ini. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya sungguh sekali lagi setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, semua itu boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Untuk menuntun kami, memimpin kami kepada kelepasan dari wabah bencana ini. Kami bersama-sama berdoa mohon anugerah-Mu ya Tuhan, menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang kiranya memimpin menyertai ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang hari ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Mereka yang sedang bergumul dengan kesehatannya. Mohon anugerah dan kemurahan Tuhanlah yang memberikan jamahan, kekuatan, kesembuhan dari segala sakit penyakit yang dialami. Bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul dengan pekerjaannya, bergumul dengan masa depan kehidupannya, yang bergumul dengan kondisi perekonomian yang terus memburuk. Kami mohon pertolongan dan anugerah Tuhan. Biarlah Engkau saja yang campur tangan, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar yang terbaik, supaya umat-Mu boleh menanggungnya dan boleh menang melewati semua kesulitan itu di waktu yang tepat menurut jalan Tuhan sendiri. Hamba-Mu berdoa bagi setiap keluarga demi keluarga yang hari ini ya Tuhan, setiap umat-Mu dengan segala pergumulan masing-masing yang terjadi. Biarlah Tuhan yang tetap meneguhkan iman masing-masing kami, memimpin jalannya rumah tangga kami masing-masing. Supaya dalam keluarga kami bersama-sama boleh melihat kuasa Tuhan itu menyertai. Dan kami boleh melewati masa sulit ini dan menjadi pemenang sampai pada akhirnya. Inilah doa kami ya Tuhan. Pada akhirnya sekali lagi kami terus berdoa, juga memohon anugerah-Mu, biarlah wabah pandemi ini boleh dapat dilalui dan kami boleh segera menemukan jalan keluar yang terbaik dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menang atas kuasa maut, yang menjadi Juru Selamat yang hidup bagi setiap kami. Maka jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan biarlah anugerah dan damai sejahteranya berlimpah dalam kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.